Hello guys, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Amateur yang dirilis pada tahun 2018 di Netflix. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 14 tahun atau SMP kelas 8 yang sangat menyukai bola basket. Keahlian dia juga tidak bisa diragukan. Nama anak ini adalah Teron Forte, anak tunggal dari Vince dan Nia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas aja langsung alur film Amateur. Film ini diawali dengan adegan seorang bocil bernama Teron Forte yang sangat mahir melakukan dribble di usia dia yang masih tergolong sangat kecil. Dia bahkan sangat mendominasi anak-anak seumurannya di pertandingan basket. Setiap hari, Teron pasti bermain bola basket karena menurutnya basket merupakan hal yang sangat dia sukai. Teron memulai harinya dengan belajar di sekolah dari pagi hingga malam. Tampaknya orang tua Teron lebih lama menjemput Teron dari biasanya. Bahkan, Teron sulit menghubungi kedua orang tuanya. Sambil menunggu, Teron melakukan dribble di malam hari. Karena tak kunjung dijemput dan HP-nya kehabisan baterai, Teron pun memutuskan untuk berjalan kaki pulang ke rumah karena lelah menunggu. Kemudian, orang tua Teron ternyata mencari Teron dan menemukan Teron sedang berjalan kaki. Ternyata ayahnya Teron lupa untuk menjemput Teron serta kehilangan HP-nya. Makanya Teron tidak bisa menghubungi ayahnya. Rupanya ayahnya Teron pernah mengalami benturan di kepalanya pada saat ayahnya menjadi seorang atlet football yang membuatnya menjadi pelupa. Adegan selanjutnya menunjukkan Teron yang sedang berada di dalam pertandingan basket. Riverside adalah nama sekolah Teron. Ayahnya Teron juga sangat mendukung Teron dalam bermain basket. Bahkan dia merekam permainan yang dilakukan oleh Teron sampai membuat Teron cukup terkenal di internet. Pada awalnya, Teron tampak mendominasi permainan. Namun, sepertinya lawan Teron mulai bisa membaca gerak-gerik Teron. Waktu dalam permainan semakin menipis dan tim Riverside ketinggalan 2 angka. Ketika Teron memegang bola, Teron mengoper kepada temannya, namun temannya tidak dapat memasukkan bola ke dalam ring. Hal ini membuat tim Riverside tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun kalah dalam pertandingan tersebut, ayahnya Teron berkata bahwa video yang direkam telah mendapat viewer sebanyak 50.000. Adegan selanjutnya menampilkan Teron yang sedang berlatih setelah pertandingan. Ayahnya berkata bahwa Teron harus lebih berani dan tidak menjadi pecundang. Setelah berlatih dengan ayahnya, datanglah pria bernama Byron yang merupakan seorang pencari bakat atau scouter dari Liberty Union Prep. Kemudian, adegan selanjutnya menunjukkan perdebatan antara ayah dan ibunya Teron yang tidak setuju Teron fokus pada permainan basket. Ibunya Teron tidak ingin Teron seperti ayahnya yang gagal dalam permainan football dan tidak memiliki masa depan karena terlalu mengutamakan permainan football. Apalagi ayahnya Teron sampai cedera sehingga membuat otaknya bermasalah. Kemudian adegan berlanjut di kamar Teron yang memperlihatkan Teron yang menonton video pelajaran di kelas dan dibantu dengan blok-blok kecil. Tampaknya Teron mengalami gangguan yang disebut diskalkulia yang membuatnya sulit untuk memahami angka-angka ataupun menghitung. Adegan berlanjut di malam hari yang menunjukkan Teron yang sedang bermain bola basket dan kemudian dia dihampiri oleh seorang pria tampan berjas hitam. Ternyata dia adalah pelatih Gaines yang melatih Liberty Prep. Pelatih Gaines mengajak Teron agar mau bermain di Liberty Prep di California. Teron pada awalnya tidak yakin karena harus meninggalkan rumah dan keluarganya karena Liberty Prep berada di California. Namun pelatih Gaines meyakinkan Teron bahwa ini merupakan keputusan yang baik karena pelatih Gaines yakin dengan bakat Teron. Tanpa lama berpikir, Teron pun menyetujui tawaran dari pelatih Gaines untuk bermain di Liberty Prep. Kemudian adegan berlanjut yang memperlihatkan pelatih Gaines yang sedang meyakinkan ibu negara atau ibunya Teron agar Teron bisa bersekolah di Bishop Anthony yang telah bekerja sama dengan Liberty Prep. Walaupun Teron masih berada di kelas 8 SMP, namun dia akan bermain untuk tim SMA Liberty Prep karena Teron sangat mahir dan berbakat dalam bermain basket. Teron juga sangat senang dengan tawaran ini karena di sekolahnya akan memiliki kurikulum yang bisa membantu Teron lebih memahami pelajaran. Walaupun awalnya ibunya terlihat ingin menolak tawaran ini, akhirnya dia setuju dengan tawaran yang diberikan karena Teron sangat ingin menerima tawaran tersebut. Kemudian adegan berlanjut ke Teron yang sedang melakukan siaran langsung atau live pada saat dia mengunjungi sekolah barunya dan dia bertemu dengan pelatih Curtis. Pelatih Curtis membawa Teron untuk pergi ke rumah yang tampaknya merupakan sebuah asrama tim. Di pagi hari, Teron bangun dan berkumpul di ruang makan. Dan tampaknya ada satu orang yang tidak senang dengan kehadiran Teron. Bahkan Teron sudah disuruh untuk mengangkat tas senior-seniornya.
Pada hari pertama Teron berada di sana, Teron langsung melakukan latihan rutin yang dilakukan bersama rekan satu tim lainnya. Setelah melakukan latihan rutin di pagi hari, Teron harus kembali ke sekolah untuk belajar. Namun dia tampaknya kesulitan untuk menemukan kelasnya. Pada saat kebingungan, dia melihat Petrus rekan setimnya dan bertanya kepadanya bagaimana untuk menemukan kelasnya. Namun Petrus berkata bahwa Teron sebenarnya tidak perlu masuk ke kelas karena tim akan mengurus persoalan nilai. Bukannya membantu Teron, Petrus malah mengajak Teron untuk bermain game. Adegan selanjutnya menunjukkan pertandingan pertama Teron dengan menggunakan jersey Liberty. Namun tampaknya permainan pertama Teron tidak berjalan mulus, karena lawannya kali ini merupakan tim SMA, bukan tim SMP yang sering dia dominasi. Karena melihat performa Teron yang kurang baik pada pertandingan pertama, membuat pelatih Gaines melatih Teron agar dapat bermain dengan lebih baik lagi. Tampaknya Teron dengan mudah mempelajari hal-hal baru yang diajarkan oleh pelatih Gaines. Keesokan harinya, tim Liberty telah sampai ke lapangan untuk kembali bertanding. Namun lagi-lagi Teron disuruh untuk membawa tas seniornya. Dan karena Teron sudah lelah melihat tingkah seniornya, dia sengaja mengembalikan tas tersebut ke dalam mobil van dan membuat seniornya sangat marah kepada Teron. Pada pertandingan kali ini, Teron dapat tampil dengan dominan berkat latihan yang dilakukan dengan pelatih Gaines. Namun tampaknya kekurangan diskalkulia Teron tetap mempengaruhi permainan Teron. Teron kehabisan waktu dalam menyerang karena dalam permainan bola basket, suatu tim hanya diberikan waktu 24 detik untuk menyerang. Akibat kesalahan yang dilakukan Teron, membuat Teron dan pelatih Gaines mencari cara untuk membantu Teron agar mengetahui waktu yang mereka miliki. Tampaknya bantuan yang diberikan pelatih Gaines dapat membantu Teron. Pada akhirnya mereka memenangkan pertandingan tersebut. Dan pada saat ingin pulang, Teron dipanggil oleh Byron karena Byron ingin memberikan hadiah kepada Teron, yaitu sebuah iPhone. Kemudian latihan pun berlanjut. Pelatih Gaines berkata bahwa Teron harus lebih meningkatkan permainannya. Pelatih Gaines menunjukkan strategi-strategi yang harus Teron pahami agar dapat menjadi pemain yang lebih baik ke depannya. Adegan selanjutnya menunjukkan tim Liberty sedang berada di pertandingan yang sangat sengit. Teron harus bermain di detik-detik terakhir dikarenakan harus mengganti temannya yang telah dikeluarkan karena melakukan 5 kali pelanggaran. Pelatih Gaines menginstruksikan strategi yang harus digunakan. Namun, pada saat pertandingan berlangsung, Teron melakukan kesalahan dalam strategi yang dijalankan. Karena tampaknya Teron masih belum bisa paham dengan jalannya strategi yang harus dilakukan. Akibatnya, kesalahan ini membuat rekan satu tim dan pelatihnya sangat marah. Adegan selanjutnya menunjukkan Teron berada di bus yang ternyata menuju ke rumahnya untuk bertemu ibunya. Tampaknya Teron sangat frustasi karena sulit memahami apa yang harus dia lakukan dalam pertandingan dan menceritakan kepada ibunya. Setelah curhat kepada ibunya, tampaknya Teron mendapat ilham yang membuatnya lebih percaya diri. Sehingga pada pertandingan selanjutnya, Teron meyakinkan pelatih Gaines bahwa dia sudah mampu menjalankan strategi yang dimiliki. Teron menggunakan bantuan tangannya untuk membedakan arah serangan dan tampaknya ini berjalan dengan sesuai rencana. Berkat kemahiran Teron, membuatnya menjadi sangat terkenal karena cuplikan-cuplikan video yang beredar di internet. Adegan berlanjut yang memperlihatkan Teron yang datang ke kamar pelatih Gaines dan meminta untuk mempekerjakan ayahnya sebagai asisten pelatih. Teron berpikir bahwa dengan memberikan pekerjaan kepada ayahnya dapat membantu finansial keluarganya. Dan pelatih Gaines akhirnya menyetujui permintaan dari Teron. Pelatih Gaines menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh timnya. Teron membawa pertandingan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih Gaines. Dan Petrus menutup kemenangan setelah mendapat operan dari Teron. Namun tampaknya ayahnya Teron tidak senang dengan pilihan Teron yang mengoper kepada Petrus. Ayahnya merasa Teron harusnya yang mencetak poin, bukan Petrus. Ayah Teron ingin Teron bermain dengan dominan dan menjadi juru kunci dalam timnya. Berkat kemahiran dan kepopuleran Teron, membuat Teron mendapatkan undangan universitas walaupun dia masih kelas 8 SMP. Pelatih Gaines berkata pada 5 tahun ke depan akan banyak sekali universitas yang akan menawari Teron untuk masuk ke universitas. Pada malam hari setelah berlatih, Teron menelpon ibunya dan ibunya bertanya apakah Teron sungguh mendapatkan B dalam pelajaran matematika. Dan tentunya Teron harus berbohong soal nilainya. Keesokan harinya latihan berjalan seperti biasanya. Namun tampaknya latihan kali ini membuat rekan setim Teron yang bernama Olembe menjadi cedera akibat tersandung Teron. Hal ini membuat Teron menjadi khawatir dan merasa bersalah karena tampaknya cedera lutut temannya sangat parah. Adegan berlanjut di mana hari ini Liberty harus melawan Victory Country Day yang merupakan peringkat 1 nasional. Hal ini tentunya akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Walaupun lawannya peringkat 1 nasional, Teron tampaknya tidak gentar dan bisa melakukan satu dunk. Sayangnya tim Liberty harus mengakui keunggulan dari tim Victory.
Liberty. Adegan berlanjut yang menunjukkan pelatih Rob yang berbicara kepada Theron dan membuat pelatih Gaines merasa kesal. Pelatih Rob tampaknya terus memprovokasi pelatih Gaines hingga membuat pelatih Gaines sangat marah. Pelatih Gaines merasa pelatih Rob akan merebut Theron dari tim Liberty. Setelah bertanding, Theron ternyata mendengarkan percakapan antara ayah Theron dan pelatih Gaines. Theron juga merekam pembicaraan mereka berdua. Dan ternyata Theron mengetahui bahwa ternyata beasiswa yang dikatakan oleh pelatih Gaines sejak awal sebenarnya hanya akal-akalan ayah Theron dan pelatih Gaines agar Theron dapat bermain untuk Liberty. Bahkan ayahnya Theron dianggap menjual Theron kepada Liberty. Setelah pembicaraan ayah Theron dan pelatih Gaines selesai, Theron bertemu dengan pelatih Gaines dan mengatakan bahwa dia mendengar semua pembicaraan mereka serta direkam dalam siaran langsung, sehingga video tersebut akan langsung tersebar. Sayangnya, akibat perbuatan yang dilakukan Theron membuat Theron terkena sanksi karena membeli pemain merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh sekolah. Pelatih Gaines juga akan dipecat karena perbuatan ilegal ini. Rekaman tersebut pun tersebar ke media sosial dan menjadi viral. Bahkan Theron tidak dapat bermain lagi untuk sekolahnya dan merasa sangat gabut. Karena gabut, Theron pun menelpon Olembe. Dan Olembe bercerita bahwa dia harus memulai mencari kerja karena cedera yang dia alami cukup parah. Pada saat Olembe pulih, dia akan bermain basket di Latvia. Adegan selanjutnya menunjukkan Theron yang mengunjungi pelatih Gaines di rumahnya karena Theron tampaknya memiliki rencana. Theron meminta maaf karena video yang direkam Theron membuat pelatih Gaines tidak bisa melatih Liberty untuk sementara waktu. Theron merencanakan untuk menjadikan pelatih Gaines sebagai agennya dan Theron menemui beberapa brand perusahaan untuk membicarakan rencana-rencana yang dia miliki. Setelah mematangkan semua rencana yang Theron miliki, kemudian pelatih Gaines dan Theron membicarakannya dengan kedua orang tuanya. Theron ingin menjadi pemain profesional dan pelatih Gaines menjadi agennya. Dan tentunya setelah mendengar perkataan Theron, kedua orang tuanya tidak setuju karena dia tidak mau hal yang sebelumnya terjadi menjadi terulang. Theron kemudian menjelaskan bahwa Theron ingin menjadi pemain profesional di luar negeri, dan bahkan tentunya Theron telah mendapat berbagai macam sponsor, bahkan hingga asuransi kesehatan. Theron sudah merencanakan untuk membawa kedua orang tuanya untuk ikut bersama Theron ke luar negeri tanpa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan finansial. Sungguh anak yang dermawan. Akhirnya kedua orang tua Theron setuju dengan keputusan yang disampaikan Theron dan mendukung keputusan Theron. Film ini ditutup dengan pertandingan antara Riverside yang merupakan tim lama Theron melawan Liberty sebagai pertandingan penutup pada film ini. Sekian pembahasan film amatir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila pembahasan yang saya sampaikan memiliki banyak kekurangan. Bila ada film yang ingin kalian rekomendasikan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Don't forget to like and subscribe and see you on the next video.